Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selalu perhatikan protokol kesehatan, rajin mencuci tangan, stay at home. Jangan keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat. Selalu memakai masker saat keluar rumah. Dan selalu jaga jarak dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini, kita akan melanjutkan materi pelajaran pendidikan agama Islam. Apakah anak-anak sudah siap belajar hari ini? Wah, semuanya tampak fokus dan siap dengan alat tulis masing-masing ya. Oke, kita mulai pembahasannya ya. Judul materi kita hari ini adalah kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan kompetensi dasar yang pertama. Memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kedua, menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Sebelum melanjutkan pembahasan, Ibu mau bertanya nih, siapakah Nabi Muhammad itu? Ya, hebat. Anak-anak memang pintar. Nabi Muhammad adalah utusan Allah di muka bumi ini dan merupakan penutup para nabi yang biasa disebut dengan Khotamul Anbiya. Artinya, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah dan berasal dari suku Quraisy. Beliau lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Tentu anak-anak sudah mengetahui mengapa tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut tahun gajah. Benar, karena pada saat kelahiran Nabi Muhammad telah terjadi penyerangan terhadap kota Mekah yang dipimpin oleh Raja Abraha dari Yaman untuk menghancurkan Ka'bah. Adapun silsilah Nabi Muhammad seperti yang telah anak-anak ketahui bahwa nama ayahnya Abdullah, ibunya bernama Siti Aminah, sedangkan kakeknya bernama Abdul Muthalib dan nama pamannya adalah Abu Thalib. Apakah anak-anak sudah hafal silsilah Nabi Muhammad tersebut? Bila belum, maka kita baca bersama ya. Ikuti ibu dalam membacanya. Ayahnya Abdullah, ibunya Siti Aminah, kakeknya Abu Muthalib, pamannya Abu Thalib. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah bisa? Sekali lagi ya. Ayahnya Abdullah, ibunya Siti Aminah, kakeknya Abu Muthalib, pamannya Abu Thalib. Bagus. Dengan kita membaca bersama, semoga anak-anak dapat tetap semangat belajar di rumah. Dan semoga imun tubuh kita juga akan terus meningkat. Anak-anak, sejak lahir Nabi Muhammad sudah menjadi anak yatim. Artinya, seorang anak yang tidak memiliki ayah karena ayahnya telah meninggal dunia. Oleh karena itu, Nabi Muhammad sangat menyayangi anak yatim dan menganjurkan untuk merawat, mendidik, dan mencintai anak yatim.
Pada beberapa waktu kemudian, saat Nabi Muhammad masih kecil, ibu dan kakeknya juga meninggal dunia. Akhirnya, beliau dipelihara oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Selanjutnya, nama kitab suci yang diterima Nabi Muhammad adalah Al-Quran, yang hingga saat ini menjadi pedoman dan petunjuk bagi manusia. Anak-anak tentu masih ingat bahwa surah yang pertama kali diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad saat beliau berusia 40 tahun adalah surah Al-Alaq ayat 1-5 yang mengandung perintah untuk membaca. Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah. Uswatun hasanah artinya contoh atau teladan yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari, sebaiknya kita mencontoh perilaku atau akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisakah anak-anak memberikan contohnya? Anak-anak memang anak-anak yang soleh dan solehah. Beberapa perilaku terpuji yang biasa kita lakukan sehari-hari seperti mendengarkan nasihat ayah, saling berjabat tangan ketika bertemu, minta izin kepada bunda sebelum berangkat sekolah, atau berdoa sebelum makan. Nabi Muhammad juga sebagai rahmatan lil alamin, artinya sebagai rahmat atau pembawa kasih sayang bagi seluruh alam semesta hingga akhir zaman. Beliau mengubah zaman jahiliyah, yaitu zaman kebodohan, menjadi zaman beradab, zaman bermartabat, zaman yang sejahtera, dan zaman yang memiliki tauhid. Dengan meyakini bahwa Tuhan yang harus disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad juga menanamkan karakter terpuji yang membawa kebaikan di dunia dan di akhirat. Lihatlah ikan-ikan yang bergerak bebas di lautan. Begitulah kehidupan kita saat ini. Kita semua dapat hidup dengan damai dan merdeka, dengan tetap berpegang kepada ketentuan agama. Setiap nabi memiliki sifat maksum. Artinya, setiap nabi terpelihara dari melakukan perbuatan dosa. Sejak kecil, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bersikap jujur, sehingga karena kejujurannya itulah beliau mendapat gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Anak-anak, perlu kita ketahui, karena kejujurannya itu, sebelum diangkat menjadi seorang nabi, maka beliau dipercaya untuk membawa barang dagangan milik saudagar kaya raya dan dihormati di kota Mekah yang bernama Siti Khadijah. Dan saat usia beliau 35 tahun, ketika itu terjadi perselisihan di antara para pemuka kabilah Arab tentang siapa yang berhak meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempat semula setelah Ka'bah selesai diperbaiki. Maka Nabi Muhammad diberi kehormatan untuk melakukannya. Beliau memberi jalan keluar dengan menggelar atau membentangkan selembar kain dan meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah kain itu. Lalu, beliau meminta masing-masing pemimpin atau pemuka kabilah Arab untuk memegang ujung-ujung kain tersebut dan mengangkat Hajar Aswad secara bersama-sama. Kemudian, setelah mendekati tempatnya,
Maka Nabi Muhammad yang meletakkan Hajar Aswad di tempat semula. Dengan kebijaksanaan tersebut, maka Nabi Muhammad dapat menghindarkan terjadinya pertumpahan darah akibat perselisihan itu. Beberapa sikap lainnya yang dapat kita teladani dari Nabi Muhammad SAW antara lain: 1. Selalu berkasih sayang kepada anak-anak, keluarga, dan masyarakat. Contohnya saat tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Nabi Muhammad pernah melakukannya sambil menggendong anaknya yang bernama Fatimah. Dan beliau juga sangat menyayangi cucunya yang bernama Hasan dan Husain. Suatu ketika, salah seorang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud pernah melihat Nabi Muhammad cium salah seorang cucunya yang bernama Hasan. Di samping itu pula, Nabi Muhammad selalu bersikap hormat kepada orang tua dan bertutur kata yang santun. Beliau juga tidak pernah menyakiti hati orang lain. Dalam hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau lebih baik diam." Anak-anak, kita dalam kehidupan sehari-hari tidak boleh mengolok-olok teman, memfitnah teman, tidak boleh selalu mencari-cari kesalahan orang lain, dan tidak boleh memanggil temannya dengan sebutan yang tidak baik. Yang kedua, memiliki sikap peduli terhadap lingkungan. Saat berwudu, Nabi Muhammad juga tidak pernah membuang-buang air, namun selalu hemat mempergunakan air. Beliau juga mengajarkan agar tidak membuat kerusakan di muka bumi ini. Bersahabatlah dengan alam, maka alam akan menjadi sahabat bagi kita semua. Buanglah sampah pada tempatnya, selalu perhatikan kebersihan lingkungan, selalu menyayangi tanaman, agar kita terhindar dari musibah banjir dan tanah longsor. Ingat ya anak-anak, an-nazafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Ketiga, teguh pendirian. Nabi Muhammad tidak mudah terpengaruh oleh rayuan orang-orang kafir yang akan memberikan kekayaan yang sangat banyak, asalkan beliau mau menyembah kepada berhala. Jadi, kita harus mencontoh teguh pendiriannya Nabi Muhammad ya. Apabila ada teman yang mengajak kita untuk berbuat yang tidak baik, maka kita wajib menolak. Yang keempat adalah percaya diri. Artinya yakin dengan kemampuan diri sendiri. Dalam berdakwah, Nabi Muhammad selalu yakin dengan kemampuan yang dimilikinya. Karena itu ya anak-anak, kalian harus yakin bahwa pasti bisa mengerjakan tugas dengan baik. Yang kelima, mandiri. Selalu mengerjakan pekerjaan sendiri. Apalagi saat pembelajaran jarak jauh saat ini, kalian juga harus menerapkan perilaku mandiri dengan tidak meminta bantuan kepada ayah, bunda, atau kakak untuk menuliskan tugas kalian. Yang keenam adalah sabar. Nabi Muhammad tidak pernah membalas orang-orang yang telah menghina dan menyakiti beliau. Yang ketujuh, tetap semangat berdakwah dalam rangka menegakkan kebenaran. Dan yang kedelapan, terus menjalin persaudaraan dan toleransi sehingga tercapai kerukunan antar umat beragama. Demikian pembahasan materi pelajaran pendidikan agama Islam hari ini.